Amin ya rabbal alamin. Syukran kasiran, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya, hari ini anak-anak Ustaz semua, kita sudah masuk ke pembelajaran ya PTM terbatas dengan waktu yang sangat singkat. Jadi kita manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin ya. Baik, langsung saja judul hari ini ya. Mungkin anak-anak Ustaz nggak punya buku ya, karena belum ada bukunya ya. Nah, jadi langsung saja judul perdana kita adalah objek IPA dan pengamatannya. Objek IPA dan pengamatannya ya, judul hari ini. Nah, hari ini tanggal 27 ya, Juni 2021. Baik, untuk anak-anak Ustaz yang mungkin daripada hari ini juga ya, baik yang hadir, Ustaz telah mengirimkan materinya dalam bentuk PDF ke grup WhatsApp masing-masing. Jadi jika nanti materinya ada yang kurang lengkap, nanti bisa kita pulang, baca kembali materinya dan bisa diteliti kembali ya. Baik, alhamdulillah. Nah, pada hari ini materi kita adalah objek IPA dan pengamatannya ya. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, ada yang istilahnya dengan SPOK, subjek ya, objek, predikat dan keterangan. Nah, ini objek. Apa itu objek? Kata lupaan, sukron ya, diingatkan. Rekamannya udah. Sukron ya. Baik. Nah, objek tadi apa? Ada yang tahu apa itu objek? Suatu benda, masya Allah, benar sekali 100. Siapa tadi namanya? Namanya Khalil ya. Oke, Khalil ya. Masya Allah, objek itu biasanya benda. Nah, jadi objek IPA, benda apa yang diamati dalam IPA gitu ya. Baik, jawabannya apa kira-kira? Apa yang diamati di dalam IPA? IPA itu kepanjangannya ilmu pengetahuan alam ya. Nah, kira-kira objek benda apa yang diamati? Hewan? Tumbuhan? Bagus, insyaallah ya. Syatir tadi ya. Oke, bagus sekali. Berarti semua benda. Jadi objeknya itu semua benda, termasuk ya hewan, tumbuhan ya, makhluk hidup, bahkan benda mati. Jadi objek pengamatannya adalah ya semua benda. Baik, masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jadi langsung saja yang kita bahas selain objek itu sebagai bahan pembukaan kita anak Ustaz semua ya. Nah, yang kita bahas hari ini adalah penyelidikan IPA. Nah, jadi ada metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Nah, jadi apa-apa saja yang kita bahas ya. Yang pertama yang kita bahas adalah metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini artinya cara ya dalam sebuah eksperimen ya, dalam eksperimen. Nah, ada metodenya dalam eksperimen ya. Yang kedua, kita akan bahas tentang kegunaan mempelajari IPA. Jadi, semua yang kita pelajari ini insya Allah ada gunanya ya. Oleh sebab itu, kita akan bahas apa sih gunanya. Dan yang ketiga adalah objek yang diselidiki dalam IPA. Seperti tadi pembukaan tadi ya, objek yang kita selidiki. Apa yang kita selidiki? Ya, memang bukan detektif, tapi ya kerja sains ini memang erat kaitannya dengan eksperimen ya. Nah, baik anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja yang kita bahas tentang metode ilmiah apa dalam penyelidikan atau dalam sebuah eksperimen. Yang pertama metode ilmiahnya adalah pengamatan ya. Pengamatan atau amat kata dasarnya ya. Amati gitu.
Berarti bisa menggunakan indera, ya. Indera kita ada 5 biasanya, ya. Indera penglihatan, pendengaran, ya, peraba, dan lain-lain, ya. Nah, baik. Yang pertama adalah, ya, pengamatan. Yang kedua, sebelum yang kedua, apa yang kita amati? Pastinya objek tersebut. Apakah data, apakah informasi, itu yang kita amati. Yang kedua adalah membuat inferensi. Apa itu inferensi? Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi kita di inferensi di sini yaitu merumuskan. Nah, ya, setelah kita amati, kita merumuskan. Nah, penjelasan ini digunakan untuk apa? Menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati. Apakah bisa membuat dengan perkiraan, ya? Ketika kita mengamati sebuah hewan contohnya, ya, oh kayaknya ini dia bergerak dengan kaki nih, misalnya seperti itu, ya. Oh, hewan ini sepertinya dia bernapas dengan paru-paru. Nah, itu namanya inferensi atau merumuskan perkiraan apa yang kita buat setelah kita mengamati. Dan yang ketiga, metode ilmiah yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Nah, maksud mengkomunikasikan ini, ya, adalah kita memberikan informasi hasil data yang telah kita teliti, ya. Nah, jadi apakah itu bisa berbentuk tabel, bisa berbentuk grafik, dan gambar-gambar yang relevan lainnya, ya, yang berhubungan dengan data yang kita teliti. Baik anak-anak Ustadz yang cerdas dan soleh, yang ganteng-ganteng hari ini, baik yang hadir maupun di rumah, ya. Nah, kita langsung membahas yang kedua, yaitu kegunaan mempelajari IPA, ya. Nah, coba dulu Razan, ya. Apa kira-kira guna kita belajar IPA, Razan? Apa gunanya? Dulu di SD IPA, Razan udah belajar IPA, ya? Udah, ya? Kira-kira dari apa yang Razan pelajarin, apa sih guna dari IPA itu untuk Razan sendiri? Apa sekedar dulu belajar IPA supaya dapat nilainya bagus, ya kan? Atau dengan belajar IPA Bang Razan tumbuh rasa syukur, rasa begitu besarnya ciptaan Allah, ya? Atau dengan belajar IPA Bang Razan bisa mengetahui ternyata manusia itu termasuk mamalia, ya kan? Gitu, ya. Apakah tumbuhan itu dengan mengetahui belajar IPA, tumbuhan itu ternyata bisa juga bergerak, ya, bisa juga bernafas. Nah, kira-kira Bang Razan, apa bagi Bang Razan manfaat dari IPA itu sendiri? Masya Allah, ya, bagus sekali. Mengetahui, ya, ilmu tentang alam luar biasa, ya. Nah, berarti, ya, kita memahami hal di sekitar kita tadi, ya. Oke, bagus sekali, ya. Memahami hal di sekitar kita. Itu yang Bang Razan maksud, ya. Memahami hal sekitar kita. Itu fungsi dari IPA, ya. Salah satunya. Baik. Selanjutnya Ustaz mau dengar suaranya Bang Jikra dulu, ya. Bang Jikra, kira-kira bagi Bang Jikra apa? Kalau tadi Razan katanya dia dapat memahami alam sekitar atau hal sekitar, ya. Nah, bagi Jikra apa kira-kira manfaat dari IPA itu sendiri? Ayo, apa kira-kira? Ya, bagus sekali. Ya, meningkatkan kualitas hidup, ya, nggak apa-apa Bang Jikra, semangat, ya. Nah, teman-teman yang lain juga, ya, meningkatkan, ya, kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup. Nah, dari poin pertama tadi, memahami hal sekitar kita, ternyata nggak mungkin ada tumbuhan kalau nggak ada penciptanya, ya. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam dan segala isi bumi ini, ya. Nah, itu yang pertama, memahami hal sekitar. Yang kedua, meningkatkan kualitas, ya, dengan kita mengetahui dari manfaat
oksigen misalnya kan, ternyata dibutuhkan untuk tubuh, sedangkan karbon dioksida itu yang dikeluarkan ya. Kita bisa meningkatkan taraf hidup kita ya. Nah, misalnya juga anak Ustadz mengetahui bagaimana cara menanam misalnya ya, atau budidaya sebuah tumbuhan atau hewan. Dengan budidaya tersebut anak Ustadz bisa meningkatkan taraf kehidupan ya, dengan memiliki misalnya usaha peternakan, bagaimana cara berternak yang baik ya, bagaimana cara memeliharanya, apa yang perlu dipelihara gitu kan. Nah, misalnya nggak mungkin kan kita melihara ular misalkan, kadang-kadang kita patok sendiri gitu ya. Jadi yang dipelihara apa? Ayam ya kan, yang banyak dikonsumsi orang lain. Nah, bagaimana cara memeliharanya? Dengan berbagai ilmu, sains dan IPA yang dapat kita pelajari masing-masing di bidangnya. Selanjutnya untuk membersihkan waktu, nah Ustadz ya, dapat menyelesaikan masalah ya, menyelesaikan masalah apa saja ya. Misalnya dalam bidang kesehatan, kita untuk mencegah dari penyakit COVID atau Corona ya, kita menerapkan prokes, protokol kesehatan yang kita belajar dalam ilmu sains dan kesehatan ya, bagaimana cara penularannya. Nah, makanya kita untuk saat ini belum bisa untuk bersentuhan, kadang-kadang kita menggunakan masker, bahkan pakai double masker, bahkan pakai face shield ini ya. Nah, jadi itulah mungkin salah satu bentuk manfaat belajar IPA dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar apa yang dipelajari di sekolah itu tidak lain adalah ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, setelah menyelesaikan masalah, kira-kira apa lagi ya? Di antaranya juga dapat berpikir logis dan sistematis ya, berpikir logis dan sistematis ya. Nah, contoh misalnya ya, keadaan alam ya, keadaan alam ya yang berpikir logis. Ada orang misalnya takut setan atau takut hantu misalnya ya. Nah, jadi itu semua tidak ada ya, nah Ustadz ya, jangan takut sama hantu. Misalnya dia malam-malam dengar suara ketawa-ketawa, cekik-cekik, pikirnya hantu. Ternyata bukan, itu adalah suara dari televisi melalui gelombang radio ataupun suara yang merambat melalui udara. Nah, bisa jadi sumbernya dari smartphone atau dari gadget dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan kecanggihan teknologi ya yang bisa kita rasakan saat ini ya. Bahkan kita bisa belajar daring ya. Semua itu kita diterapkan untuk kehidupan yang logis dan sistematis. Artinya apa? Kita manfaatkan sumber-sumber yang ada. Kita punya gadget di rumah, punya handphone di rumah, digunakan untuk apa? Untuk kebaikan ya. Jangan malah kita punya gadget malah untuk merusak kita. Nah, oleh sebab itu ya, mungkin kalau kalian anak Ustadz pernah lihat video di YouTube ya, bagaimana anak-anak Jepang sekarang ya, anak-anak seluruh dunia mungkin masuk Indonesia sibuk dengan bermain gadget, bermain game dan lain sebagainya. Sedangkan mereka, apa yang mereka lakukan sekarang? Mereka yang membuat itu, mereka tidak main itu ya, mereka yang buat itu, mereka nggak main itu. Tapi apa yang mereka mainkan? Mereka bermain panahan, bermain berkuda, belajar berperang ya. Bahkan kita umat muslim ini malah kendor, bahkan kita mundur dari mereka. Seharusnya itu adalah hal-hal yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti berkuda, berenang, memanah, ya kan? Nah, bahkan mereka yang melakukan itu, kita menjadi korban kecanggihan teknologi. Oleh sebab itu anak Ustaz semua, Ustaz ajar dan Ustaz himbau kita ya, manfaatkanlah gadget dengan bijak untuk hal-hal bermanfaat, misalnya seperti belajar daring, menge-share informasi bermanfaat, bukan untuk bermain game, bukan untuk bermain yang menghabiskan waktu yang akhirnya kita yang merugi ya. Baik, anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah tentang objek apa yang kita pelajari. Nah, objek apa yang kita pelajari tadi? Ya, meliputi seluruh benda ya di alam. Jadi tadi sudah kita bahas ya, benda di alam. Apakah itu biotik ya maupun abiotik? Ada yang tahu apa arti biotik, abiotik? Ya. Dan tahu anak Ustadz apa arti biotik dan abiotik? Coba dulu Najib ya. Najib mana Najib tadi? Oh iya, Najib.
Pernah dengar istilah biotik dan abiotik, Najib? Pernah ya? Kira-kira menurut Najib ya, jangan takut salah. Kalau salah nanti kita luruskan. Kira-kira apa itu ya? Biotik dan abiotik. Oke, baik. Ada yang tahu teman-teman yang lain bisa dibantu? Bio, asal katanya bio. Kalau A artinya tidak, kalau bio artinya apa? Hidup ya, Masya Allah. Nah, jadi biotik itu berarti dia benda atau makhluk hidup ya. Sedangkan A artinya tidak, berarti tak hidup. Nah, sekarang kita istilah biotik dan abiotik. Kalau batu termasuk apa? Biotik atau abiotik? Abiotik. Luar biasa anak-anak Ustaz semua, Masya Allah ya. Kalau hewan, biotik, Masya Allah, karena dia adalah makhluk hidup ya. Nah, itulah sebagai contoh beda antara biotik dan abiotik. Baik anak-anak Ustaz semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sekilas mengenai pengantar objek IPA dan pengamatannya. Nah, langsung saja untuk membersihkan waktu, karena hari ini kita ada 2 les seminggu sekali cuman IPA-nya. Langsung saja anak Ustaz ya, kita akan bahas tentang besaran dan pengukuran ya. Besaran dan pengukuran. Nah, contoh ya. Misalnya Jaidan, mana tadi Jaidan? Ya, Jaidan pernah mengukur berat badan. Ya, kita sering dalam IPA disebut dengan massa ya. Massa benda atau massa kita. Berarti massa yang mengukur massa badannya ya. Nah, berapa berat atau massa Jaidan? Hari itu 30 berapa kira-kira? 31. Setelah pandemi belajar daring naik ya berat badannya ya. 31. Sekarang berapa kira-kira Jaidan? Nggak tahu, kita ambil 31 aja yang dulu ya. Nah, massa Jaidan ya itu adalah 31 kilogram. Nah, ini dia kan sering kita dalam kehidupan sehari-hari ya, apakah menimbang berat benda jualan misalnya di rumah punya toko dan lain sebagainya ya. Nah, massa 31 dan kilogram. Nah, massa inilah yang kita sebut dengan besaran. Sedangkan 31 dalam bentuk angka inilah nilai. Nilainya 31. Sedangkan kilogram inilah yang disebut dengan satuan ya. Jadi massa, nilai dan satuan. Oke. Kita ambil sampel satu lagi. Nasrul ya. Nasrul pernah ukur tinggi badan? Panjang badan lah kita bilang ya. Nah, panjang badannya berapa senti? Masya Allah, 154 ya. Baik, kita buat panjang aja ya. Panjangnya 154 ya, Nasrul ya. Satuannya apa? Sentimeter ya. Nah, beda nih, sentimeter ya. 154 udah bisa jadi tinggi jadi angkatan ini belum ya? Asal cita-citanya menjadi apa? Cita-citanya jadi apa? Jadi ustadz, jadi syekh, imam Masjidil Haram, jadi angkatan. Ya, tinggi badannya, ini satuannya, ini adalah panjangnya apa tadi? Merupakan? Iya, Masya Allah, panjang itu merupakan besarannya. Ini nilai, barakallahu fik. Ini iya satuan. Luar biasa ya anak-anak semua ya. Masya Allah, berarti sudah paham ya membedakan mana besaran, mana nilai dan mana satuan ya. Masya Allah, barakallahu fik. Itu dia. Jadi dapat kita simpulkan apa itu besaran. Ada yang bisa Ustaz menyimpulkan apa itu besaran? Apa ya kira-kira besaran itu? Nah, dia dapat diukur nggak? Bisa kan? Bisa diukur. Kalau tadi massa benda, diukur dengan apa? Timbangan, Masya Allah, pintar. Kalau dia panjang tadi diukur dengan apa? Apa? Penggaris. Boleh juga penggaris ya? Boleh. Iya, meteran, benar. Kalau untuk badan dia meteran. Kalau untuk penggaris sebenarnya bisa juga, ya kan? Saya juga sambung nanti sini
tandai ya, naik ke atas lagi, tandai ya gitu ya. Nah, jadi besaran itu sesuatu yang dapat diukur tadi kan, yang dapat diukur dan dinyatakan dengan dinyatakan dengan angka. Dinyatakan dengan angka. Karena dia memiliki nilai, maka dia nyatakan dengan angka. Nah, jadi kita langsung aja belajar tentang jenis-jenis besaran. Ya. Sambil nulis boleh Ustaz? Boleh, untuk membersihkan waktu nggak apa-apa ya. Sambil didengarkan tapi ya. Nah, jenis-jenis besaran kita batasi untuk yang kita bahas untuk kategori SMP aja. Sebenarnya nanti ada lagi kategori SMA. Kalau dia olimpiade SMP sebenarnya dipelajarin ya. Nah, jenis besaran yang pertama berdasarkan satuan. Berdasarkan satuannya. Nah, jenis besaran yang berdasarkan satuannya, yaitu yang pertama besaran pokok. Besaran pokok. Maksudnya, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan, ya. Besaran yang satuannya telah ditetapkan. Telah ditetapkan. Ya, besaran pokok itu ada 7 anak-anak Ustadz, ya. Besaran pokok itu ada 7 yang kita singkat dengan pa, ma, wa, su, ku, in, ju. Pa, ma, wa, su, ku, in, ju. Kita punya cara cepat untuk menghafalkannya. Jadi besaran pokok itu ada 7. Kita menyingkatnya dengan pamawa suku inju. Apa singkatannya anak-anak? Iya, kurang semangat. Pamawa suku inju. Apa anak-anak? Iya, pamawa suku inju. Panya apa kira-kira? Iya, itu yang pertama. Panjang. Manya? Masya Allah. Masa. Wanya? Waktu. Naam. Sunya? Suhu. Kunya? Kuat arus. Innya? Intensitas cahaya. CHY ini cahaya singkat ya. Dan junya adalah jumlah zat ya. Baik, ada sekelas info. Waalaikumsalam. Afan. Baik, syukron ya. Iklannya sudah selesai. Kita kembali lagi ke studio. Baik anak-anak semua ya, besaran pokok itu ada 7, disingkat dengan pamawa suku inju. Kepanjangan masing-masing harus dihafal sekarang ya, jangan tunggu besok ya. Sekarang bisa kok. Pamawa suku inju, panya panjang, manya masa, wanya waktu, sunya suhu, kunya kuat arus, innya intensitas cahaya, junya jumlah zat ya. Bisa diingat? Pamawa suku inju bisa diingat? Bisa ya, baik. Nah, sekarang kita masuk ke satuannya. Satuan yang kita definisikan di sini ya. Kita minta dalam SI. SI itu sistem internasional ya, satuan dalam SI. Artinya apa? Mungkin ada satuan-satuan yang lain, tapi tidak internasional. Nah, yang internasional itu apa? Untuk panjang itu adalah M. M itu meter. Untuk massa itu kg. Kg apa anak-anak? Iya, kilogram. Waktu S. Apa itu S? Second. Atau boleh juga ya, detik juga boleh ya. Seconds. Jangan dua-duanya, salah satu. Apakah pilih second atau pilih detik? Suhu
dalam SI-nya K besar, itu Kelvin. Kelvin ya. Kuat arus itu A, ampere. Intensitas cahaya itu CD. Apa CD? Candela. Jumlah zat itu M besar, apa itu? Mol. Nah, inilah satuannya dalam SI, Sistem Internasional. Nah, kenapa? Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Besaran panjang kan ada satuan selain meter ya, tangga-tangga itu ya. Ada kilometer, bawahnya apa lagi? Hektometer. Iya, hektometer, bawahnya dekameter, bawah lagi? Meter, bawah lagi? Desi, bawah lagi? Senti, bawah lagi? Iya, habis ya. Ada lagi bawah ya? Masya Allah, bagus ya. Nah, jadi tapi dalam SI-nya itu yang meter ya, yang meter. Kalau kilogram juga gitu, dari atas apa? Kilogram, bawahnya hektogram, bawahnya, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi, ada? Ya, Masya Allah. Dari dalam SI-nya adalah kilogram ya. Nah, baik anak-anak, itu terkait mengenai apa namanya, satuannya. Sekarang alat ukur, ya, alat ukurnya panjang tadi ada mistar, ada meteran dan lain-lain ya. Kalau massa itu ada timbangan, ada neraca, sama itu ketimbangan ya, dan lain-lain. Kalau waktu itu ada jam, ada stopwatch ya, stopwatch dan lain-lain. Kelvin itu kalau suhu itu berarti pakai apa? Termometer ya. Termometer. Kuat arus tuh pakai ampere meter sesuai satuannya. Ampere meter. Kalau intensitas cahaya itu light meter. Bahasa Inggris ya. Light meter. Kalau jumlah zat itu menggunakan persamaan ya, persamaan rumus. Nanti di SMA itu dipelajarin ya. Di SMP belum kita pelajari kecuali Olimpiade SMP. Baik, itu sekilas mengenai besaran pokok yang ada 7 ya. Jadi anak Ustadz bisa sekaligus menghafalnya ya dan mengingatnya. Sampai sini ada pertanyaan? Any question? Nggak ada ya? Sudah jelas ya? Kalau diam berarti jelas. Masya Allah. Baik ya, itu besaran pokok. Ya, syukur. Baik, saya kasih waktu untuk menulis beberapa menit. Ya, tafadhal. Kelvin ya, Kelvin. Ampere, ampere ya, ampere meter, ampere, ampere ya, ampere meter. Ya, candela, light meter. Candela ya, candela. CD itu ya, CD candela. Apa?
Kenapa panas ya? Kipasnya antara ini ya. Antara ada dan tiada. Ya. Kenapa nggak dibuka aja jendelanya? Panas kan? Buka aja. Biar udaranya, isolasi udaranya bagus ya kan? Nah, jadi kalau ada virus, mudah-mudahan virusnya keluar ya kan? Mudah-mudahan kita sehat-sehat semua ya. Ini nggak ada. Bisa deh. Baik, anak-anak Ustadz, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Yang sebelah kiri berarti sudah bisa Ustaz tutup, hapus ya. Yang sebelah sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, sebelum kita masuk ke besaran selanjutnya, kita masuk kesatuan dulu anak Ustadz. Jadi anak Ustadz, terkait satuan, ini ada satuan yang baku, ada yang tak baku atau tidak baku ya. Apa beda antara baku dengan tak baku? Kan pernah di bahasa Indonesia dulu belajar ada kata baku, ada kata tidak baku atau non baku ya. Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan atau memaparkan apa beda antara baku dengan tidak baku? Ada yang bisa? Apa arti baku dan tidak baku? Kalau dulu bahasa Indonesia ada kan baku dan kata baku dan baku, misalnya kayak gini. Mana yang baku? Penulisannya ya, penulisannya. Penulisan ini. Cabai atau cabe? Mana yang baku? Cabai ya, yang gitu ya. Nah, atau yang kalau dalam kata-kata apa kira-kira contoh yang lain beda antara baku dengan tidak baku? Ya, apotik, apotek ya kan? Bener. Nah, itu dalam kata-kata. Nah, untuk yang baku tidak baku anak-anak Ustadz ya. Nah, satu satuan ada istilahnya ya, misalnya contoh ini ya. Contoh itulah yang kita buat tadi, misalnya kilogram, sentigram, miligram itu semua baku ya. Nah, atau dalam meter ya, meter, Kelvin, Celsius dan lain-lain ya. Nah, kalau yang tak baku itu misalnya seperti ini nah Ustaz. Jengkal, pernah dengar nih? Hasta, depa dan lain-lain, itu tidak baku. Artinya apa? Nah, kalau baku itu bisa diterapkan, digunakan oleh semua orang. Sedangkan kalau dia jengkal hasta itu berbeda-beda. Contoh misalnya, ya, misalnya Ilham, mana Ilham tadi? Oh ya Ilham ya, Ilham. Coba hitung berapa jengkal mejanya, panjang mejanya berapa jengkal? Ilham 3 jengkal. Coba siapa tadi bang namanya? Syatir. Syatir berapa jengkal coba? 4,5. Nah, sama Syatir 4,5. Kalau sama Ilham tadi ya, Ilham tadi 3 ya kan? Nah, beda nggak? Atau sama?
Beda. Padahal sama-sama jengkal. Itu membuktikan bahwasanya dia itu tidak termasuk satuan yang tidak baku, ya. Karena nanti beda lagi, sama si Rajan beda lagi, apalagi sama Ustadz, ya kan, beda lagi. Nah, artinya satuan yang selalu saya sebutkan seperti jengkal, hasta, depa dan sebagainya itu tidak baku. Ada lagi kaki misalnya, ya kan, tempat tidurnya berapa kaki gitu kan, sering lihat ya. Nah, yang ya diukur ya kaki kita gitu kan, beda kaki satu dengan kaki yang lain, kaki anak bayi dengan kaki orang dewasa gitu ya. Nah, artinya itu adalah satuan yang tidak baku. Gimana? Paham anak-anak? Paham ya? Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Nanti sekitar 7 atau 8 menit lagi kita selesai ya. Nah, itu tadi besaran pokok. Kita masuk yang kedua, besaran turunan. Ini masih berdasarkan satuan ya. Nah, besaran turunan ini diturunkan dari besaran pokok ya. Nah, diturunkan dari besaran pokok. Nah, artinya anak-anak Ustadz, selain yang 7 itu, pamawa suku Inju, selain yang 7 itu merupakan besaran turunan. Artinya apa? Artinya jangan lagi dimasukkan yang 7 itu kemari, karena selain itu adalah besaran turunan. Example, contohnya adalah kecepatan ya. Kecepatan satuannya meter per sekon, ya kan? Ada lain dia. Nah, terus energi atau energi itu satuannya joule, ya. Misalnya yang lain ya, pokoknya selain yang 7 itu ya. Percepatan satuannya meter per sekon pangkat 2. Nah, dan lain-lain, DLL. Artinya dan intinya dari ya ketujuh, selain 7 itu berarti dia besaran turunan. Gimana anak-anak? Paham? Paham ya? Alhamdulillah. Silakan ditulis. Ustaz ingatkan kembali sebagai informasi, materi hari ini juga Ustaz sudah share melalui admin grup WhatsApp. Jadi anak Ustadz yang ingin kembali melihat materinya bisa melihat di grup WhatsApp masing-masing nanti di rumah ya. Yang mana? Ini. Kecepatan. Ini per ya. Nah, ini per anak Ustadz ya. Ini per ya. M/, meter per sekon. Buat miring ya, boleh juga. Kalau membuatnya kayak gini boleh, M/S boleh ya, nggak apa-apa. Pernya miring Ustadz buat itu ya. Gimana? Ada pertanyaan? Lagi nulis ya, lagi nggak apa-apa. Kita lanjut sedikit lagi. Itu waktunya ada sekitar 4 menit lagi. Nah, mungkin sedikit sekaligus mengulang pelajaran SD dahulu ya di matematika pastinya. Ya, jadi IPA hari ini ada hubungannya sama matematika anak Ustaz ya. Karena ini IPA fisika sebenarnya. Jadi kalau di SMP itu IPA-nya terpadu ya, gabung biologi, fisika, kimianya gabung. Jadi ini materi ini itu adalah materi fisika ya. Ada sedikit-sedikit
unsur-unsur matematikanya. Masih ingat Ustaz, 1 ton itu berapa kilo? 1 ton berapa kilo? 1000 ya. 1000 ya. 1000 kilogram gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya 5 ton berapa kilo? 5.000, kalikan saja. Gampang ya. Nah, ini untuk besaran apa nih? Panjang masa waktu? Masa. Baik. 1 kuintal ya benar. 1 kuintal berapa kilo? 1 kuintal. Iya, Masya Allah, 100 kilogram ya. Berarti kalau 5 kuintal 500 kilogram, Masya Allah ya. Selanjutnya, ini konversi yang lain ya. 1 pon. 1 pon. Pon bukan pekan olahraga nasional ya, bukan. 1 pon ini apa pon? 1 pon tuh berapa kilo? 10. Yakin? Nanti cek lagi ya, kalau Ustaz salah nanti dikritik ya, nggak apa-apa. 1 pon itu nggak salah Ustaz setengah kilo ya. Nanti cek lagi kalau Ustaz salah ya. Terus 1 abad berapa tahun? Ya, ini berarti ini besaran apa ini? Waktu ya, Masya Allah. 1 abad 100 tahun. 1 windu. Iya, 8 tahun. 1 dasawarsa 10 tahun ya. 1 lustrum. 1 lustrum berapa tahun? Belum pernah dengar? Lustrum. Bukan kesetrum ya, lustrum. Lustrum itu 5 tahun ya anak-anak ya. Masih besaran waktu dia ya. Dan tadi besaran contoh, ini contohnya ada yang lain sebenarnya. Ini nggak sampai sini. Saya pon ya. Ini besaran masa tadi ya. Dengan satuan yang beda-beda. Ada juga kan? Abad ini besaran apa tadi? Waktu. Itu lebih kurang ya. Satuan-satuan yang lain ya. Oke. Berarti kalau bisa 2 lustrum berapa tahun? 10 tahun ya. Berarti udah termasuk 1 dasawarsa ya. Oke. Baik, anak saya yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga yang memisahkan kita, sebenarnya ya Ustaz ingin berlama-lama dengan antum semua ya. Karena waktu ada sekitar 3 menit lagi, ya Ustaz berikan kuis pada hari ini ya. Silakan ditulis di buku latihan. Kalau mau campur di buku catatannya nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau ada buku latihan, boleh kalau buku latihannya ada. Tapi kalau misalnya mau gabung sama buku catatan, boleh, tidak apa-apa. Ya, tapi yang udah ada buku latihannya disediakan, lebih bagus ya. Ya, soal nomor 1. Ustaz dikte ya. Ustaz dikte. Nomor 1. Gaya. Tulis gaya. Gaya. Gaga. Bukan buaya. Gaya ya. 1 gaya ya. Gaya. Buat tanda sama dengan. Tinggal pilih apakah A besaran pokok atau B besaran turunan. Optionnya nggak perlu dibuat anak-anak ya. Langsung jawabannya ada. Jawabannya saja. Gaya. Apakah A besaran pokok atau B besaran turunan. Pilih salah satu. Ya langsung jawab aja. Ya, kenapa pulpennya nggak ada? Ada. Alhamdulillah. Itu ya nomor 1 ya. Nomor 2. Nomor 2. Alat ukur suhu. Alat ukur suhu. Apakah A ampere meter atau B termometer? Alat ukur suhu. Apakah A ampere meter atau B termometer? Langsung jawaban saja ya, option tidak usah dibuat.
Ya, number 3, nomor 3. Satu soal terakhir, ya. Soal terakhir. 10 pon titik-titik berapa kilogram? Opsinya Ustaz kasih, apakah A 20 kilogram atau B 5 kilogram? 10 pon, apakah A 20 kilogram atau B 5 kilogram? Jadi jawab semua. A-nya 20 kg atau B-nya 5 kg. Ya, 10 pon. Berapa kilogram? Ya, 20. 20 atau B 5. Baiklah, sampai sini pertemuan kita. Tinggal Ustaz koreksi. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.